boleh fanatik dalam masalah akidah seperti ini, tetapi fanatik seperti ini jangan kemudian memunculkan fanatisme, artinya fanatik yang berlebihan sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang tidak sepaham, sekeyakinan dengan kita. Dan untuk selanjutnya dalam kehidupan beragama, kita kerjasama warga negara harus saling menjaga agar tidak ada yang tersakiti oleh ulah kita karena keyakinan kita. Kita yakin bahwa kita ini benar, tetapi jangan kemudian karena omongan kita, tingkah kita, pergaulan kita yang terlalu berlebihan menampakkan itu agama kita sehingga orang lain tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Cak Aris, di rumah penyuluh kita. Alhamdulillah hari ini kita mencoba untuk membuat konten podcast dengan tema moderasi beragama. Dan kali ini saya memiliki salah satu narasumber yang sangat kompeten sekali di bidangnya, karena beliau sangat aktif di organisasi-organisasi masyarakatan, juga sangat aktif juga di masyarakat secara langsung. Beliau adalah seorang kiai, seorang ustadz, dan beliau juga termasuk salah satu penyuluh di Kementerian Agama Kota Surabaya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Hamzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan moderasi beragama, ini adalah suatu problem yang ada di masyarakat kita. Tidak hanya masyarakat kita, hampir seluruh dunia, tentang bagaimana kita memahami tentang agama masing-masing secara kafah atau secara cukup atau secara pantas. Oleh sebab itu, di sini saya mencoba untuk memberikan kesempatan untuk beliau sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang ulama, yang bagaimana sih penerapan moderasi beragama di masyarakat. Mungkin coba kita bisa langsung tanyakan kepada beliau. Monggo, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Satu hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, dan tentunya yang terpenting sebagai orang beragama adalah bahwa kita oleh Allah diberi hidayah, dituntun, dibimbing untuk memiliki agama yang benar. Dalam hal ini saya sebagai orang Islam berkeyakinan, yakin sebenar-benarnya bahwa memang tidak ada agama selain Islam yang diakui, diterima oleh Allah SWT. Dan keyakinan seperti inilah yang harus menjadi dasar orang beragama. Dan tentu kita harus sadari pula sebagai warga negara Indonesia, keyakinan seperti ini harus kita miliki dan juga sebenarnya harus juga dimiliki oleh siapapun yang beragama selain Islam. Baik itu dia Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, atau Konghucu, punya keyakinan, dasar keyakinan yang mantap dalam beragama. Tetapi kemudian kita boleh fanatik dalam masalah akidah seperti ini, tetapi fanatik seperti ini jangan kemudian memunculkan fanatisme, artinya fanatik yang berlebihan sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang tidak sepaham, sekeyakinan dengan kita. Ini sebagai warga negara yang baik, kita pertama sekali lagi harus yakin benar apa yang agama yang kita peluk, agama yang kita yakini itulah yang terbaik, yang paling benar menurut kita. Dan untuk selanjutnya dalam kehidupan beragama, kita kerjasama warga negara harus saling menjaga agar tidak ada yang tersakiti oleh ulah kita karena keyakinan kita. Kita yakin bahwa kita ini benar, tetapi jangan kemudian karena omongan kita, tingkah kita,
pergaulan kita yang terlalu berlebihan menampakkan itu agama kita sehingga orang lain tersakiti. Ini seperti hal ini memunculkan radikalisme, fanatisme, itu semuanya adalah munculnya adalah karena fanatisme atau fanatik yang berlebihan itu. Nah, ini kiranya sedikit yang bisa sampaikan sebagai prolog apa yang kami sampaikan untuk selanjutnya barangkali. Oke, terima kasih ya Hamzah. Alhamdulillah itu adalah prolog atau mukadimah yang disampaikan oleh Yai Hamzah tentang bagaimana moderasi beragama itu di masyarakat kita. Ada beberapa hal yang sering kali muncul di paradigma masyarakat. Mungkin antara paradigma kita mungkin belum tentu paradigma. Mungkin bisa jadi perspektif. Iya. Kalau perspektif lebih fokus pada kelompok tertentu. Kalau paradigma pada umumnya masyarakat memahami tentang itu semua. Perspektif oleh masyarakat tertentu beranggapan bahwasanya, mohon maaf, kadang ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang mungkin di luar Islam, non Islam ini memiliki pemahaman bahwa Islam itu seolah-olah mengajarkan tentang Islam adalah teroris. Ini tidak hanya di Indonesia. Jadi ketika kita ngobrol-ngobrol kita di teman-teman kita di luar negeri, pemahaman seperti Islam adalah teroris. Mereka memiliki sebuah pemahaman Islamophobia, ketakutan terhadap Islam yang berlebihan. Nah, menurut pendapat seperti itu, Yai, apakah ada suatu pemahaman tertentu sehingga mereka memahami bahwa Islam tidak seperti itu? Untuk ini memang dalam masalah ini memang kita kembali kepada apa yang dasar agama yang kita yakini adalah agama Islam, kemudian dituntun kita dengan bimbingan Al-Quran. Kadang kita ini sudah menjelaskan bagaimana Islam itu sebenarnya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat pembawa damai bagi seluruh alam. Tetapi kemudian karena tidak mau tahu, tidak mau mengerti apa yang diajarkan oleh agama itu, sampai Al-Quran pun Allah berfirman, mereka itu summum bukmun umyun fahum la yarji'un fahum la yaqilun. Mereka itu buta mata, itu tuli telinga, tidak mau mendengarkan mana kebenaran yang sebenarnya, bahwa Islam telah sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah itu membawa ajaran yang mengajak damai kepada semuanya. Hal-hal seperti itu tidak begitu didengarkan. Yang didengarkan hanya media mereka bawa, yang mereka tahu saja, sehingga inilah yang akhirnya ada macam Islamophobia, ketakutan sama orang Islam. Dan tentang hal ini tentunya kita tidak kemudian bisa menyalahkan ini atau itu, memang seperti itulah. Allah menjadikan alam semesta ini, ada yang salah, ada yang benar, macam ada yang pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita bisa itu larikan aja kepada subhanalladzi khalaqal azwaja, bahwa Allah telah menjadikan alam semesta ini berjodoh-jodoh, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang benar, ada yang salah, ada yang damai, ada yang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Itu semuanya adalah kalau kita bicara alam, tentunya itu adalah fakta hukum alam, atau kita kalau bahasa agama tentunya itu adalah sunnatullah, Allah yang berkehendak seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kita jangan ikut larut menjadi orang-orang yang salah. Usahakan kita tetap meski barangkali kita panas, tetapi usahakan tetap dingin dalam hati. Gitu ya. Otak panas, hati tetap dingin gitu ya. Ininya jadi bolehlah mereka beranggapan seperti itu. Pertama, nomor dua, kita jangan terlalu baper bahasa sekarang baper. Kalau kita dikit-dikit baper, sehingga kita mungkin bisa mudah terprovokasi. Itu yang paling penting. Berikutnya Yai. Jadi apakah adanya sebuah perlu kemasan metode kita dalam berdakwah agar memahami metode kita, kemasan. Kadang sebuah teknik, metode itu sudah benar, tapi metode untuk penyampaian kurang tepat.
akhirnya jadi masalah. Ya, bisa. Kemasannya kurang tepat, akhirnya jadi masalah juga. Termasuk bagaimana kita mampu menyampaikan sebuah pemahaman itu melalui media. Kalau kita tidak mampu menguasai media, artinya menguasai itu adalah bagaimana kita mengarahkan tentang cara kita di media itu. Masyarakat lebih mampu memahami itu sendiri. Itu pertama. Ada lagi begini ya. Terus apakah dari hal seperti itu perlukah sikap khusus yang harus kita lakukan agar mereka mampu membuka hatinya, khususnya pada masyarakat kita yang notabene, mohon maaf, kita kan juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mana dia merasa paling benar, yang lainnya adalah salah. Kan itu, ini garis kelompok garis. Ini yang paling penting bagaimana pendekatan kita kepada teman-teman itu, karena seringkali muncul karena teman-teman itulah yang menjadi problem, sehingga seolah-olah Islam adalah agama teroris, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebencian. Adakah sebuah metode khusus pendekatan terhadap saudara-saudara kita yang lainnya itu? Tentang ini sebenarnya dakwah itu yang perlu kita tahu bahwa Islam mengajarkan di dalam akhir surat An-Nahl dia ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kan gitu ya. Pertama garis bawah hasanah yang pertama dari apa yang di ud'unya itu, cara yang pertama itu bil hikmah itu bil hikmah, artinya dakwah bil hal. Ternyata agama itu mengajarkan gimana supaya apa yang mau hendak kita sampaikan itu melalui hal ikhwal, sebenarnya itu tingkah laku. Kita kalau pelajari sejarah bagaimana Rasulullah berdakwah, sebenarnya kebanyakan semua atau hampir semua yang mengikuti dakwah Nabi itu karena tahu bagaimana sebenarnya akhlak Rasulullah. Abu Bakar sendiri itu masuk Islam kan karena memang tahu benar bagaimana Rasulullah itu sebelum mendakwahkan Islam itu. Sampai-sampai beliau sahabat Abu Bakar ketika diberitahu itu temanmu gila itu, dakwah agama, membuat agama baru. Siapa? Muhammad. Dalam benaknya dia menceritakan kalau Muhammad yang berkata, kayaknya enggak mungkin dia berbohong, kan gitu. Akhirnya dia menjadi orang yang pertama masuk Islam adalah karena memang tahu bagaimana karakter perilaku Rasulullah sebelum mendakwah, sebelum mengaku diri sebagai nabi itu. Itulah. Untuk selanjutnya tentunya kita tahu bagaimana semua orang-orang yang masuk Islam, Khalid bin Walid itu bagaimana masuk Islam kan karena sebagai panglima, sebagai pemimpin ketika orang-orang diperintahkan untuk menjaga Uhud, mestinya dia akan marah sejadi-jadinya. Tapi Nabi ini enggak seperti itu sama sekali. Sampai Rasulullah walau kunta fadlan ghalidhal qalbi itu yang turunnya ayat itu kan sebenarnya menunjukkan bagaimana Rasulullah bersikap kepada tentara atau orang-orang Islam yang ketika diperintahkan menjaga Uhud kemudian mereka ikut berebut dan mestinya itu Rasulullah marah jadinya. Tapi ternyata berbeda. Beliau enggak. Itulah Rasulullah, dan justru karena itulah Khalid bin Walid yang terkenal sebagai panglima perang yang tak terkalahkan baik sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam, itu akhirnya tunduk oleh akhwal atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebenarnya perlu kita dakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali dengan itu ada orang yang kenal kita, ada orang yang memperhatikan kita, akhirnya orang luluh hatinya karena perilaku atau karakter. Berarti tidak hanya sebuah metode, tapi siapa yang membawa. Itu yang penting ya. Karena akhlak itu sangat penting sekali di situ. Nah, yang kita harapkan sebenarnya itu tidak hanya cuman repotnya kita itu diribui atau direpotkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Memang seperti itulah. Enggak kita sendiri sebenarnya, negara pun sebenarnya direpotkan sampai perlu membuat aturan-aturan yang untuk
menjaga orang-orang yang punya sifat radikal seperti ini, akhirnya karena memang gitu, karena ini semuanya adalah berangkat dari ada yang membawa Islam itu, yaitu adalah ayat sepotong-sepotong di Pemahaman yang pemahaman secara dangkal kan gitu. Kemudian diwujudkan dalam perilaku yang akhirnya menimbulkan keresahan di sana sini. Mungkin bisa jadi karena belum pernah mengenal tentang Islam, baru mengenal, memahami secara dangkal, diartikan secara sederhana, dipraktekkan kepada mereka terhadap masyarakat yang semestinya metode penyampaian itu secara patut dengan akhlak yang tepat itu tidak dilakukan. Karena faktor merasa paling benar yang paling tidak. Ya ini yang bisalah untuk hal itu kita yakin dalam keyakinan harus seperti itu, tetapi untuk dalam kehidupan bernegara bahwa kita harus punya kesadaran bahwa kita itu tidak hidup sendiri di negara ini, tetapi banyak yang pemahaman. Tapi sebenarnya begini ya, merasa paling benar oke, boleh. Tapi bukan berarti harus menyalahkan orang lain, bahkan termasuk saudaranya sendiri yang Islam. Itu jadi masalah juga kan? Iya sebenarnya gitu. Kita dalam agama Islam sendiri kan ada macam-macam golongan, golongan, kelompok. Dalam satu hal sebenarnya kadang-kadang saya itu berpikir juga perlu juga orang nampakkan bahwa Islam itu tidak terima kalau nabinya dihina. Memang harus ada yang nampakkan seperti itu. Dan makanya apa kita semuanya harus gitu? Ya jangan juga sebenarnya, karena kita harus tetap membawa Islam ini sebenarnya kalau menurut keyakinan kita, menurut didikan kita sejak kecil bahwa Islam itu memang agama yang damai. Kalaupun ada yang seperti itu, ialah kita nggak usah ikut menyalah-nyalahkan. Biar tahu dunia ini bahwa Islam itu sebenarnya harus ada seperti itu. Ya betul. Meskipun kita tuh juga tidak ikut, jangan saya ikut membenarkan. Punya peran masing-masing kan, punya peran masing-masing. Iya. Barangkali cara seperti itu cara Allah menunjukkan Islam ini tetap eksis di muka bumi. Tapi yang begini, sekarang ini kan era modernisasi, era teknologi, era tentang bagaimana kita mendapatkan informasi, sangat luar biasa pokoknya. Mudah kita dapatkan. Ini jadi masalah adalah ketika orang-orang yang sengaja, mohon maaf, bukan dari kelompok yang garis keras atau ini justru dari kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang mana dia mencoba mengakses informasi, kemudian buat informasi yang informasi itu cenderung bagaimana tercipta sebuah konflik. Masyarakat kita memang terus terang kondisinya itu belum siap untuk permasalahan seperti itu, karena kita kedewasaan untuk berdemokratisasi, kedewasaan tentang bagaimana pemahaman tentang agama, moderasi beragama, sebenarnya kita toleransi sangat tinggi. Indonesia kalau menurut saya dari rating dari seluruh negara-negaranya, Indonesia memiliki toleransi yang sangat luar biasa tempatnya. Luar biasa dibanding USA, dibanding. Tapi yang jadi masalahnya kenapa kita menjadi pesakitan atau ya intinya kepesakitan atau yang dianggap yang tidak memiliki toleransi, intoleran. Tidak demokratis, padahal paling demokratis, paling toleran. Bayangkan kita di antara kita di dalam satu kalangan, satu desa, satu kampung, ada beberapa tempat ibadah toh kita tidak ada masalah, sama-sama lakum dinukum waliyatin. Kalau di tempat lain, di Australia satu kota hanya satu masjid, bayangkan. Di Indonesia di Surabaya berapa tempat ibadah yang lainnya. Buat panjenengan gimana ya berkaitan permasalahan seperti ini? Sebenarnya yang terpenting sebenarnya kita semuanya sebagai orang yang kita kalau sudah menyadari kita beragama, sering-sering kita itu bahwa kita beragama ini loh kurang kita sadari, kurang ada di antara pemeluk-pemeluk agama atau muslim yang kurang menyadari akan pentingnya orang beragama. Yang akhir-akhir ini muncul di mana-mana ini sebenarnya kayak ada lagu yang baru ini, Joko Tingkir. Joko Tingkir dapat ya. Sebenarnya itu kan ya muslim juga, itu si pencipta lagunya itu cuman karena enggak
nggak tahu maksudnya apa, tujuan atau nggak kenal tokoh tersebut gimana? Sebenarnya yang harus disadarkan bahwa Joko Tingkir itu bagaimanapun kan seorang tokoh ya, jangan siapapun dialah, nggak usah peduli apa agamanya, tapi bahwa beliau Joko Tingkir itu seorang tokoh yang bagaimanapun ya ada orang yang punya hati kepedulian sama dia. Apalagi menurut silsilah hampir seluruh para kiai ulama Indonesia itu dari beliau gitu loh. Silsilahnya dari beliau, kan gitu. Ya kalau nggak salah istri atau kembang-mbahnya itu saya Rozi itu ke atas itu semuanya itu Jombang semua dari situ. Tambah beras, tebu ireng, tena dari situ semua. Dari Joko Tingkir kemudian ke Syekh Abdurrahman Sambu kan gitu, kemudian sampai ke sekarang ini semuanya dari sana. Kemudian tiba-tiba ada lagu muncul Joko Tingkir mangan dawet, kemudian kan namanya kalau orang merasa bahwa beliau itu adalah termasuk garis keturunan atau silsilah sampai ke sana kan tersakiti juga sebenarnya. Nah, makanya kurangnya memahami bagaimana beragama yang baik, itulah sebenarnya kita itu kurangnya di situ. Atau kurang begini Yai, mohon maaf, mungkin kalau mencoba untuk memahami tentang beragama dia mencoba berupaya ke sana, atau mungkin karena intelektualitas ini kan pengaruh tak? Orang berbicara, orang bersikap juga pengaruh tentang intelektualitas kan seperti itu. Enggak tahu kalau melihat sampai bisa mencipta sebuah lagu kan berarti juga enggak secara amat. Makanya saya itu lebih cenderung ke ini itu ya, pemahaman tentang bagaimana beragama, bagaimana kita bersikap terhadap seorang tokoh itu yang barangkali kurang. Sering-sering sebenarnya itu berkait erat juga masalah sering-sering ada pelajar tawuran itu sebenarnya itu sama sumbernya, karena kurang memahami bagaimana kita itu sebenarnya bagaimana kita sebaiknya dalam berinteraksi kepada yang lain. Kalau begini ya, mohon maaf, kan kita di masyarakat kita kan banyak para tokoh, para ustadz, para kiai. Menurut pandangan panjenengan ya, misal kita bicara untuk Surabaya dan sekitarnya, untuk bagaimana para tokoh, para kiai, pendekatan beliau terhadap masyarakat yang mana Surabaya dan sekitarnya adalah sangat heterogen, memiliki berbagai macam karakter agama dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana metode yang mereka digunakan untuk masyarakat mereka itu yang mereka bina seperti itu mampu tersampaikan materi apa yang semestinya disampaikan oleh para kiai itu, para ustadz tadi kepada masyarakatnya. Metode yang sering digunakan apa biasanya? Kalau barangkali orang-orang seperti ini tentunya sudah agama sudah memahami bagaimana cara melaksanakan agama yang baik, tentunya tahu. Kalau yang perlu disadari, kalau punya kesadaran atau kalau bisa punya kesadaran diri, kalau diri sudah diperhatikan oleh sebuah komunitas, sebuah masyarakat, tentunya harus berhati-hatilah terhadap masyarakat itu. Jangan sampai apa yang dikatakan atau perilaku yang dilakukan itu memunculkan tanda tanya, artinya hal-hal negatif dibawa-bawa itu jangan sampai seperti itu. Usahakan ya seperti akwal tingkah laku kita usahakan menjadi yang sebaik-baiknya agar kita tidak barangkali kita ketika mengatakan sesuatu kemudian tingkah kita sama dengan apa yang kita lakukan, maka seperti itulah sebenarnya yang dicontohkan Nabi dalam mendakwahkan agama ini. Kalau yang seperti kemarin agak ya sebenarnya viral sih, orang yang mengaku yai, orang yang mengaku gus, sempat
ada juga ternyata kok seperti itu. Ya itu kan ya ngaku yai, ngaku Gus, padahal enggak tahu itu sanatnya dari mana, dia dari siapa putranya, enggak tahu juga. Dia mencoba untuk melakukan, ya niatnya sih bagus melakukan pengobatan, cuman ada hal-hal tertentu yang dianggap kurang tepat gitu. Saya khawatir mereka itu masyarakat itu beranggapan, wah ini apa benar gitu loh. Makanya kembali kepada gini loh, kayak mau yang memviralkan kesaktian, apalah keampuhan apa yang dilakukan itu, kalau punya komunitas, cukuplah komunitas itu yang mengenal dia sendiri aja lah, nggak usah kemudian diviralkan. Akhirnya kalau sudah seperti itu ya nggak salah juga kemudian pesulap merah ikut-ikut datang. Takutnya begini, masyarakat yang notabene sudah Islamic phobia atau takut terhadap Islam. Oh iya loh, Islam kayak gitu itu. Takutnya seperti itu, padahal ya enggak kayak gitu. Kalau itu dilakukan di kelompoknya sendiri, barangkali nggak munculkan tanda tanya. Ketika sudah diviralkan, maka konsekuensinya harus dia tanggung. Apakah benar yang dia sampaikan, apakah benar yang dilakukan itu sudah tepat gitu loh. Apakah seperti itu agama Islam itu? Kan enggak juga. Akhirnya ulama juga yang harus turun tangan untuk menjelentrehkan masalah itu. Nah, itulah makanya kalau bisa ya nggak usahlah kita, barangkali saya sebenarnya salut juga apa yang dilakukan itu. Hanya saja kemudian ketika tahu itu diviralkan, yang enggak hanya kelompoknya saja yang tahu, seluruh Indonesia itu dipaksakan untuk mengenal tentang kesaktiannya, sementara jiwa dari perilaku dia sendiri dan kesehariannya yang tahu hanya kelompoknya. Akhirnya yang enggak tahu tentang perilakunya sendiri itu akhirnya tanda tanya kan, itu enggak salah juga kemudian dari masyarakat yang luas kemudian ikut mbolo ke pesulap merah. Jadi begini, kira-kira seperti ini. Jadi yang paling penting tentang bagaimana kita memahami moderasi beragama itu adalah, yang pertama adalah tentang bagaimana kita baik dari internal kita sendiri, kelompok kita sendiri memahami Islam secara Islam secara tepat lah. Sekali lagi dalam beragama kita harus yakin benar apa yang kita secara mantap itu kita yakini benar apa yang kita peluk, agama yang kita ikuti itu agama terbaik. Tapi jangan kemudian setelah itu kemudian jangan memunculkan ucapan atau perilaku yang kemudian menyakiti, mencederai pemeluk agama lain. Itulah yang harus kita jaga sebagai warga negara yang baik. Tentunya munculnya bahasa moderasi agama itu kira dari situ. Dari closing statement dari Yai Hamzah bahwasanya intinya itu kita boleh meyakini suatu apa yang kita yakini itu wajib. Karena kita agama ada keyakinan, tapi keyakinan itu jangan sampai merusak terhadap orang lain. Itu yang paling penting. Nomor 2, apalagi ya closing statementnya? Ya, inilah yang terpenting sebenarnya pemeluk agama. Kita harus belajar hari demi hari. Jangan kita kemudian diam dengan apa yang kita miliki, bahwa kita beragama itu menuntut kita untuk memahami agama yang kita yakini, kemudian usahakan akhir perjalanan kita itu adalah man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah, bahwa siapa yang dalam akhir hayatnya itu dalam rangka tetap mencari memahami agama ini dengan baik, maka kok mati ketika mencari ilmu itu, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Itu yang harus kita yakin sebagai pemeluk agama. Baik, dulur-dulur Caris, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Yai Hamzah dalam konten tema moderasi beragama. Bagaimana kita harus bersikap sebagai masyarakat yang beragama. Kita harus memahami tentang agama itu secara apa. Kita harus memahami tentang bagaimana menyampaikan secara akhlak karimah yang paling penting itu. Dan nomor 3 juga harus memahami masyarakat kita. Kita harus, ya isinya selain kita berbicara masalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah watauniyah, penting. Jadi dulur-dulur Caris, kira-kira seperti itu ya, itu dari podcast kita, dan mudah-mudahan dalam podcast ini semua
semua apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita Amin, semua. amin, amin. Dan semua amal ibadah kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moderasi beragama di Indonesia senantiasa terjaga, kita jaga selalu tanpa adanya sebuah konflik di antara satu sama lain. Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.